Udana pukul 1.10. Bahia Sutam 10. Bahia. Demikianlah yang kudengar, pada suatu ketika Sang Bagava sedang menetap di dekat Savati, di hutan Jeta, di Vihara Anatapindika. Pada saat itu Bahia si jubah kulit kayu sedang menetap di dekat Suparaka, di tepi laut, dimuliakan, dihargai, dihormati, disembah, dan menerima jubah, makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan obat-obatan ketika sakit. Kemudian ketika Bahia si jubah kulit kayu sedang berada dalam keterasingan, dalam keheningan, refleksi ini muncul dalam pikirannya, di antara mereka di dunia ini yang adalah para mulia, atau yang telah memasuki jalan menuju kemuliaan, aku adalah salah satu di antara mereka. Kemudian sesosok Devata yang adalah saudara-saudara Bahia si jubah kulit kayu pada kehidupan lampau, karena berbelas kasihan dan menginginkan kebaikannya, karena melalui pikirannya mengetahui refleksi dalam pikiran Bahia si jubah kulit kayu, mendatangi Bahia si jubah kulit kayu, dan setelah datang, ia berkata kepada Bahia si jubah kulit kayu sebagai berikut, engkau bukanlah seorang mulia, Bahia. Juga bukan seorang yang telah memasuki jalan menuju kemuliaan. Praktikmu bukanlah praktik yang dengannya engkau dapat menjadi seorang mulia, atau seorang yang telah memasuki jalan menuju kemuliaan. Kalau begitu, di dunia ini bersama dengan para deva, siapakah para mulia atau yang telah memasuki jalan menuju kemuliaan? Ada, Bahia, di negeri utara sebuah kota yang disebut Savati. Di sana Sang Bagava menetap pada saat ini yang adalah seorang mulia, seorang Sambuddha yang sempurna. Beliau, Bahia, Sang Bagava, adalah seorang mulia, dan mengajarkan dhamma untuk mencapai kemuliaan. Kemudian Bahia si jubah kulit kayu, begitu tergugah oleh kata-kata Devata itu, seketika itu juga pergi dari Suparaka, dan menetap selama hanya satu malam di setiap tempat, pergi ke Savati, hutan Jeta, dan menuju Vihara Anatapindika. Pada saat itu sejumlah beku sedang berjalan mondar-mandir di ruang terbuka. Kemudian Bahia si jubah kulit kayu mendatangi para beku, dan setelah mendekat, ia berkata kepada para beku itu sebagai berikut, di manakah, tuan-tuan, Sang Bagava berada saat ini, yang mulia, Sambuddha yang sempurna. Kami ingin bertemu Sang Bagava, yang mulia, Sambuddha yang sempurna. Sang Bagava, Bahia, telah memasuki di antara rumah-rumah untuk menerima dana makanan. Kemudian Bahia si jubah kulit kayu bergegas meninggalkan hutan Jeta dan setelah memasuki Savati, melihat Sang Bagava sedang berjalan menerima dana makanan di Savati, penuh keyakinan, menginspirasi keyakinan, dengan indria-indria yang damai, pikiran yang damai, setelah mencapai pengendalian diri tertinggi dan tenang, terkendali, terjaga, dengan indria-indria terkekang, sesosok naga sejati. Setelah melihat beliau, ia mendatangi Sang Bagava, dan setelah mendekat dan bersujud dengan kepalanya di kaki Sang Bagava, ia berkata kepada Sang Bagava sebagai berikut, sudilah Bagava mengajarkan dhamma kepadaku, sudilah yang berbahagia membabarkan dhamma demi kebaikan dan kebahagiaanku untuk waktu yang lama. Setelah mengatakan itu, Sang Bagava berkata kepada Bahia si jubah kulit kayu, sekarang adalah waktu yang salah bagimu, Bahia, kami sedang memasuki rumah ke rumah untuk menerima dana makanan. Untuk kedua kalinya Bahia si jubah kulit kayu berkata kepada Sang Bagava sebagai berikut, tetapi adalah sulit untuk mengetahui, Tuan yang mulia, bahaya bagi kehidupan Sang Bagava, atau bahaya bagi kehidupanku. Sudilah Bagava mengajarkan dhamma kepadaku, sudilah yang berbahagia membabarkan dhamma demi kebaikan dan kebahagiaanku untuk waktu yang lama. Untuk kedua kalinya Sang Bagava berkata kepada Bahia, sekarang adalah waktu yang salah bagimu, Bahia, kami sedang memasuki rumah ke rumah untuk menerima dana makanan. Untuk ketiga kalinya Bahia si jubah kulit kayu berkata kepada Sang Bagava sebagai berikut, tetapi adalah sulit untuk mengetahui, Tuan yang mulia, bahaya bagi kehidupan Sang Bagava, atau bahaya bagi kehidupanku. Sudilah Bagava mengajarkan dhamma kepadaku, sudilah yang berbahagia membabarkan dhamma demi kebaikan dan kebahagiaanku untuk waktu yang lama. Kalau begitu, Bahia, engkau harus berlatih sebagai berikut. Di dalam apa yang dilihat hanya ada apa yang dilihat. Di dalam apa yang didengar hanya ada apa yang didengar. Di dalam apa yang dicerap hanya ada apa yang dicerap. Di dalam apa yang dikenali hanya ada apa yang dikenali. Demikianlah, Bahia, engkau harus berlatih. Dan karena bagimu, Bahia, di dalam yang dilihat hanya ada apa yang dilihat. Di dalam apa yang didengar hanya ada apa yang didengar. Di dalam apa yang dicerap hanya ada apa yang dicerap. Di dalam apa yang dikenali hanya ada apa yang dikenali. Oleh karena itu, Bahia, maka engkau tidak akan bersama itu.
Dan karena, Bahia, engkau tidak akan bersama itu, maka, Bahia, engkau tidak akan berada di dalam itu. Dan karena, Bahia, engkau tidak akan berada di dalam itu, maka, Bahia, engkau tidak akan berada di sini atau di alam berikutnya atau di antara keduanya, persis inilah akhir penderitaan. Maka melalui ajaran Dhamma yang singkat ini dari Sang Bhagava batin Bahia si jubah kulit kayu seketika terbebaskan dari kekotoran, tanpa kemelekatan. Kemudian Sang Bhagava, setelah menasihati Bahia si jubah kulit kayu dengan nasihat singkat ini, pergi dari sana. Kemudian tidak lama setelah Sang Bhagava pergi, seekor sapi dengan anaknya menyerang Bahia si jubah kulit kayu dan menewaskannya. Kemudian Sang Bhagava, setelah berjalan menerima dana makanan di Savatthi, ketika berjalan kembali dari perjalanan itu setelah makan, setelah keluar dari kota bersama dengan banyak beku, melihat bahwa Bahia si jubah kulit kayu telah tewas. Setelah melihatnya, beliau berkata kepada para beku, sebagai berikut, para beku, angkatlah jenazah Bahia si jubah kulit kayu, dan setelah meletakkannya di atas tandu, bawa dan kremasikan, dan bangunkan sebuah gundukan peringatan baginya, teman kalian dalam kehidupan spiritual, para beku, telah meninggal dunia. Baik, Yang Mulia, para beku itu menjawab, dan setelah menjawab Sang Bhagava, meletakkan jenazah Bahia si jubah kulit kayu di atas tandu, membawanya, mengkremasinya, dan membangun sebuah gundukan peringatan baginya, mereka mendatangi Sang Bhagava, dan setelah mendekat dan bersujud kepada Sang Bhagava, mereka duduk di satu sisi. Sambil duduk di satu sisi para beku itu berkata kepada Sang Bhagava, jenazah Bahia si jubah kulit kayu telah dikremasi, Yang Mulia, dan gundukan peringatan baginya telah dibangun. Bagaimanakah takdirnya? Bagaimanakah kelahiran masa depannya? Para beku, Bahia si jubah kulit kayu adalah seorang bijaksana, yang berlatih Dhamma sesuai dengan Dhamma, dan tidak menyusahkanku sehubungan dengan Dhamma. Para beku, Bahia si jubah kulit kayu telah sepenuhnya terbebaskan. Kemudian Sang Bhagava, memahami pentingnya hal ini, pada kesempatan itu mengucapkan ucapan agung ini. Di mana air, tanah, api dan angin tidak memiliki pijakan. Di sana bintang-bintang tidak bersinar, juga matahari tidak bercahaya, di sana rembulan tidak bersinar, di sana tidak ada kegelapan. Dan ketika seorang petapa, seorang brahmana, telah mengalami nibbana melalui kebijaksanaannya sendiri, maka ia terbebas dari bentuk dan tanpa bentuk. Terbebas dari kebahagiaan dan penderitaan. Ucapan agung ini diucapkan oleh Sang Bhagava, demikianlah yang kudengar.